Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk mengerjakan semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, George Muller, seorang penginjil dari Inggris di era abad 19, pernah mengatakan bahwa sebelum ia berdoa, ia selalu mengajukan 3 pertanyaan berkaitan dengan apa yang akan ia minta kepada Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah ini adalah pekerjaan Tuhan? Yang kedua, apakah ini adalah cara Tuhan? Dan yang ketiga, apakah ini adalah waktunya Tuhan? 3 pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat dalam kalau kita memahaminya. Seperti halnya George Muller, kita dapat mempertimbangkan akan 3 hal ini saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Namun seiring dengan itu, saudara, kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak akan marah terhadap permohonan doa kita, serta akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya. Kembali kita baca Yakobus 4 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam ayat ini, jelas dinyatakan kepada kita bahwa kalau kita salah berdoa, kalau kita salah meminta, yaitu meminta sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka kita tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Dengan kata lain, apa yang kita minta hendaknya bertujuan yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang berdoa meminta kepada Tuhan supaya pesaingnya dalam usaha mengalami kebangkrutan. Ia memohon agar Tuhan tidak memberkati toko dari orang yang menjadi saingan bisnisnya. Ada juga orang yang berdoa agar pasangan hidupnya cepat dipanggil Tuhan karena ia sudah tidak tahan menghadapi pasangannya. Doa semacam ini tentu tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita terapkan pertanyaan George Muller, apakah ini adalah pekerjaan Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Tuhan mengajar kita untuk memberkati. Bahkan orang yang memusuhi kita pun harus kita berkati, bukan kita kutuki. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan dalam berdoa? Yang pertama, selaraskan keinginan kita dengan kehendak firman Tuhan. Singkirkan segala hawa nafsu, emosi, ambisi, kebencian, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dapat bertanya kepada Tuhan, apakah permintaan kita adalah keinginan yang baik, yang sesuai dengan pekerjaan Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Yang kedua, ketika kita tidak menerima apa-apa, mungkin kita perlu mengubah permohonan doa kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu kita pahami bahwa doa bukan hanya sekedar soal mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi agar diri kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, saudara, jangan takut, sungkan atau malas untuk meminta kepada Tuhan.
karena merasa bahwa doa kita tidak akan dijawab Tuhan. Meminta adalah bagian kita, dan menjawab adalah bagian Tuhan. Kadangkala, saudara, kita tidak sadar bahwa doa kita itu tidak baik atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan proses berdoa membuat kita menyadarinya. Doa bukanlah sebuah aktivitas searah, tapi dua arah. Dan saat kita berdoa, kita akan merasakan, mengalami dan mendengar suara Tuhan dalam hati kita. Dan itu akan menolong kita untuk semakin mengerti kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Tuhan perkara-perkara yang baik untuk memuliakan nama-Nya. Biarlah apa yang kita minta tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana-Nya. Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa dan semakin mengenal akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Tuhan bahwa kami perlu menyelaraskan keinginan kami seturut dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa keinginan kami adalah tidak baik, dan kami marah ketika Tuhan tidak menjawab keinginan kami. Tapi saat ini kami menyadari bahwa kami harus menyelaraskan keinginan kami dengan kehendak-Mu. Dan kami sadar bahwa kami harus tunduk pada kehendak-Mu yang baik. Tuhan punya keinginan, kehendak dan rencana yang terbaik buat kami. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik. Tolong kami Tuhan untuk mengerti perkara-perkara yang baik, semakin mengenal dan memahami akan kehendak Tuhan, sehingga doa-doa kami selaras dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu baik dan akan senantiasa berbuat baik dalam hidup kami. Engkau mendengar doa-doa kami dan Engkau menolong kami untuk mengerti akan maksud dan kehendak-Mu serta rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada pertolongan ajaib dan mujizat yang heran yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami supaya menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Berkat-Mu atas setiap keluarga, berkat-Mu atas gereja-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.